Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Kita sama-sama telah menyadari bahwa kita sebagai citra Allah diberikan talenta, diberikan kemampuan oleh Tuhan bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita seturut panggilan kita sebagai citra Allah. Tetapi sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan atas kemampuan-kemampuan yang telah kita miliki tersebut. Maka pada kesempatan ini, dalam pembelajaran berikut ini, Bapak akan menyajikan beberapa tambahan tentang aku memiliki kemampuan, dan kemudian kita akan memasuki topik yang berikutnya tentang keterbatasan kemampuan. Bagaimana sikap kita tatkala kita menyadari memiliki keterbatasan kemampuan? Maka simaklah video pembelajaran yang Bapak sajikan ini. Yang pertama, menyebutkan berbagai kelebihan dan keterbatasan dalam diri. Yang kedua, menyebutkan sikap yang muncul dengan adanya kelebihan dan keterbatasan dalam diri. Yang ketiga, menjelaskan pesan kutipan kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 14-30 yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Yang keempat, menjelaskan pesan Injil Markus bab 4 ayat 35-51 berkaitan dengan sikap menghadapi keterbatasan. Baik anak-anak, tentu kita menyadari, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tuhan menganugerahkan kekurangan dan kelebihan pada diri kita. Dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita tersebut, Tuhan mengharapkan agar kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Bukan kita saling merendahkan, bukan kita saling mengejek, bukan kita melebih-lebihkan atau sombong, tetapi kita saling membantu satu dengan yang lain. Nah, kita pasti tahu dalam diri kita masing-masing pasti ada kelebihan-kelebihan masing-masing dan juga kekurangan-kekurangan. Dalam diri kita tentu ada dua hal tersebut, ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Contoh saja, misalnya ada anak yang hebat dalam bermain bola, hebat dalam bermain musik, bernyanyi, menari, atau dalam pembelajaran memiliki kemampuan akademik yang baik. Misalnya saja kalau guru menjelaskan, dia cepat untuk menangkap, atau memiliki anggota tubuh yang sempurna. Itu adalah contoh-contoh kelebihan. Nah, kalau kekurangan bisa saja berlawanan dengan kelebihan-kelebihan ada. Ada tadi yang mungkin bermain bolanya kurang baik, atau tidak bisa bermain musik, tidak bisa menyanyi, atau memiliki anggota tubuh yang kurang lengkap atau cacat, atau dalam pembelajaran dia memiliki daya tangkap yang lemah, dalam arti bahwa dia harus jelaskan berulang kali baru bisa menangkap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, terkadang dengan kelebihan-kelebihan yang ada, kita menjadi pribadi yang sombong, meremehkan orang lain, atau puasan apa yang ada. Tentunya itu tidak sangat kita harapkan. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan menggunakan kelebihan-kelebihan itu untuk kebaikan kita dan juga tentunya untuk kebaikan banyak orang. Nah, dari keterbatasan-keterbatasan yang ada tadi, bisa menyebabkan seseorang akan merasa malu, merasa minder, marah. Bahkan dengan kekurangan tersebut,
dia bisa menyalahkan orang lain, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Sehingga nanti ketika dia melihat kelebihan-kelebihan pada orang, dia menjadi iri hati dengan teman, dia menjadi sedih, kecewa, dan berbagai sikap negatif lainnya. Nah, oleh karena sikap-sikap negatif tersebut akan membuat dirinya semakin terpuruk, akan membuat dirinya semakin merasa tidak disenangi, akan membuat dirinya bahwa dia seakan-akan menjadi orang yang paling merasa kekurangan. Nah, seharusnya kita dengan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, dengan keterbatasan-keterbatasan dalam diri kita, kita harus mau membuka diri, mau membuka hati untuk bisa belajar dari orang yang memiliki kelebihan. Bertanya, belajar, itu menjadi hal yang wajib, sehingga kita pun bisa memiliki kelebihan atau memiliki kemampuan-kemampuan yang sebagaimana teman miliki. Nah, sekarang kita mau melihat bacaan kitab suci yang berkaitan dengan kelebihan atau kemampuan yang ada di diri kita, yaitu bacaan dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Mungkin adik-adik bisa melihat membaca dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Anak-anak sekalian, dalam bacaan tadi perumpamaan tentang talenta, ada hal-hal yang mau kita hal-hal yang mau ditegaskan atau hal-hal yang mau kita pelajari bersama. Talenta itu kata lainnya bakat, keunggulan, kelebihan yang ada dalam diri setiap kita. Dan bakat atau keunggulan tersebut merupakan pemberian dari Tuhan, atau boleh kita katakan sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Dan anugerah itu diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma. Tanpa kita minta, Tuhan sudah menganugerahkan bakat tersebut dalam diri kita sejak kita dalam kandungan. Sehingga kita dilahirkan pun sudah membawa keunggulan-keunggulan, sudah membawa bakat-bakat tersebut. Walaupun nanti kemudian kita harus mengasahnya dalam kehidupan nanti. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan itu. Manusia memiliki talenta yang berbeda-beda atau memiliki bakat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Bacaan Matius tadi 25-30 perumpamaan tentang talenta menegaskan bahwa yang pertama, Tuhan memberikan talenta berbeda-beda kepada setiap manusia. Tadi kita lihat ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Semuanya itu Tuhan yang memberi, semuanya itu Tuhan yang menganugerahkan. Tidak ada dia bilang langsung dari dia pun sendiri. Tuhan yang menganugerahkan talenta itu kepada kita. Yang kedua, dengan talenta yang Tuhan berikan tadi, kita diharapkan untuk mengembangkan talenta yang sudah ada pada kita tersebut. Jangan sampai talenta tersebut kita matikan atau kita tidak gunakan, kita tidak kembangkan dengan baik. Tuhan sangat mengharapkan agar talenta tersebut kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita bisa melihat ada 2 sikap yang mau ditunjukkan dalam bacaan tadi, yaitu tentang sikap bertanggung jawab dan sikap tidak bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab dapat kita lihat pada hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Jadi, Tuhan memuji mereka. Baik sekali perbuatan, oleh karena engkau telah menghasilkan laba 5 talenta. Lalu hamba yang kedua juga begitu. Baik sekali perbuatan hambaku, karena engkau telah menghasilkan 2 talenta. Marilah ikutlah perjamuan bersama Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk pujian kepada hamba yang menjalankan talenta-talentanya. Nah,
Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan menuntut agar kita mampu menjaga dan mengembangkannya. Jika kita tidak mengembangkannya, maka kita akan seperti hamba yang memiliki satu talenta tadi, bahwa Tuhan sangat kecewa. Dimana ketika Tuhannya datang, dia mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam. Jadi talenta yang Tuhan berikan kepadaku telah saya kuburkan kembali. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan kepada dia bahwa, hai hambaku, karena engkau tidak menjalankan apa yang hamba Tuhan perintah, maka masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu merupakan suatu bentuk siksaan, suatu bentuk kekecewaan yang Allah berikan, yang Allah rasakan. Sehingga dari kekecewaan itu, hamba tersebut mengalami penderitaan. Nah, begitu pun dengan kita. Jika kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, atau kita tidak mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu talenta tadi, maka kita akan merasa kesusahan. Salah satu contoh, misalnya, kalau kita diberikan kesempatan untuk belajar, tetapi kita tidak belajar, maka pasti kita akan mendapatkan nilai yang jelek. Atau orang tua sudah membiayai kita untuk bersekolah, tapi kita sekolahnya hanya main-main saja, maka tentunya kita tidak akan memperoleh nilai yang baik. Kita bisa tidak naik kelas, ataupun bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu menandakan bahwa kita kurang menghargai talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita bisa melihat dalam bacaan Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41 tentang angin ribut direndahkan. Nah, dalam bacaan tadi menggambarkan bahwa Yesus melakukan perjalanan bersama dengan para muridnya dengan menggunakan perahu. Mereka melewati danau. Maka di tengah perjalanan, di tengah danau, maka terjadilah badai yang sangat hebat. Nah, dalam mengalami keterbatasan, persoalan, permasalahan hidup, terkadang manusia juga merasa sangat takut. Bahkan sebagaimana para murid tadi, ketika mereka mengalami badai, ketika badai datang, maka mereka merasa ketakutan. Badai adalah sebuah persoalan hidup. Badai adalah permasalahan dalam hidup kita yang kita hadapi. Sehingga dengan persoalan itu kita merasa takut. Dengan persoalan itu kita merasa bahwa sepertinya kita ditinggalkan. Nah, sebagaimana para rasul tadi, mereka mau datang kepada Tuhan, datang membangunkan Yesus yang masih dalam tidurnya, dan mereka membangunkan Yesus. Sesungguhnya mau menggambarkan para murid ketika mengalami persoalan, mereka mau datang kepada Yesus. Nah, kita juga diharapkan demikian. Ketika kita mengalami persoalan, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bukan saja kita mulai menaikkan status di FB, menaikkan status di WA, buat story segala macam, tapi tanpa harus kita dengan berdoa. Harapan kita harus datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan untuk meminta jalan keluar dengan berdoa. Bahkan terkadang dengan menghadapi persoalan, kita mulai menyalahkan orang lain. Sampai-sampai kita juga menyalahkan Tuhan. Sebagaimana para murid tadi mengatakan, guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Pernyataan ini seakan-akan menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tuhan tidak peduli dengan apa yang sedang mereka alami. Tapi sesungguhnya tidak. Kita yang membutuhkan Tuhan. Harusnya kita yang harus datang kepada Tuhan. Setiap persoalan yang datang, Tuhan tidak pernah menutup mata.
Tapi Tuhan selalu bersedia untuk mendengar ketika kita mau datang kepada Dia. Maka Tuhan pasti akan membantu kita karena kita datang kepada. Jangan pernah kita mengenal kekuatan diri kita sendiri dalam menghadapi kekurangan. Mintalah bantuan kepada sesama jika kita mengalami ketidaktahuan atau mengalami keterbatasan. Bertanya kepada mereka, belajar dari mereka, sehingga dari kekurangan kita bisa mengalami, kita bisa menjadi sama dengan mereka, atau paling tidak kita bisa mengetahui apa yang mereka ketahui. Sekian anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, teristimewa dalam memahami akan segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, baik bagi diri kita, baik bagi juga sesama, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa, sampai